Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang terdiri dari 2 anggota yaitu Jik Prasetyo Wicaksono dan Rio Ramadan. Di sini kami akan membuat video pembelajaran yang berjudul Operasi Hitung Bilangan Imajiner dan Bilangan Kompleks, mata kuliah Analisa Kompleks. Bilangan imajiner adalah bilangan yang didefinisikan sebagai akar dari bilangan negatif. Bilangan imajiner dinyatakan dengan satuan I yang didefinisikan sebagai I sama dengan akar min 1. Karena dalam bilangan real tidak ada akar dari bilangan negatif, maka bilangan imajiner digunakan untuk memperluas sistem bilangan. Pengertian bilangan kompleks. Bilangan kompleks adalah bilangan yang tersusun dari 2 bagian, yaitu bilangan real dan bilangan imajiner. Bentuk umum bilangan kompleks adalah Z sama dengan A tambah BI, dengan A adalah bagian real, B koefisien imajiner, dan I adalah akar min 1. Contoh sederhana. Contoh bilangan imajiner 3I, min 5I, dan akar min 9 atau sama dengan 3I. Contoh bilangan kompleks 2 ditambah 3I, terus selanjutnya min 4 ditambah I, selanjutnya 5 dikurang 2I. Pada contoh 2 ditambah 3I, angka 2 adalah bagian real dan 3I adalah bagian imajiner. Tujuan pembelajaran: 1. Pemahaman konsep. Memahami definisi bilangan, urutan, dan hubungannya. Misalnya, pecahan senilai, bilangan bulat positif negatif. Yang kedua, keterampilan operasi. Melakukan operasi hitung dasar dengan akurat penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian pada berbagai jenis bilangan. Bilangan cacah, pecahan, desimal, dan bulat. Yang ketiga, penalaran dan pemecahan masalah menggunakan operasi bilangan untuk menalar, menemukan pola dan menyelesaikan masalah kontekstual, misalnya penggunaan uang, pengukuran data. Yang keempat, komunikasi dan representasi, mengkomunikasikan ide matematika secara sistematis menggunakan garis bilangan tabel atau diagram, serta menuliskan masalah dalam bentuk kalimat matematika. Yang kelima, pengembangan konsep lanjutan, menguasai operasi bilangan lebih kompleks seperti bilangan berpangkat, bentuk akar, logaritma, dan penerapannya atau eksponen logaritma. Materi inti. 1. Definisi dasar. Bilangan imajiner atau bisa disebut juga I didefinisikan sebagai I sama dengan akar min 1. Yang kedua, bilangan kompleks atau Z, gabungan bilangan real A dan imajiner BI dalam bentuk Z sama dengan A ditambah BI, di mana A dan B adalah bilangan real. Yang ketiga, bagian real atau RE buka kurung Z tutup kurung sama dengan A. Yang keempat, bagian imajiner buka kurung IM buka kurung Z tutup kurung, B koefisien dari I. Yang kedua, ada sifat penting, yaitu 1. I pangkat 2 sama dengan min 1. Yang kedua, I pangkat 3 sama dengan min 1. Dan yang ketiga, I pangkat 4 sama dengan 1. 3. Representasi. Yang pertama ada bentuk aljabar atau kartesius sama dengan Z sama dengan A tambah BI. Yang kedua, bidang kompleks atau bidang argan. Sumbu horizontal adalah bagian real, sumbu vertikal adalah bagian imajiner, mempresentasikan Z sebagai titik A, B. Yang ketiga, bentuk polar atau trigonometri sama dengan Z sama dengan R cos tan tambah I sin cos tan di mana R adalah modulus atau jarak dari titik asal dan tan adalah argumen atau sudut. Yang kelima, ada bentuk eksponensial atau Euler sama dengan Z sama dengan Ray. 4. Operasi dasar. 1. Penjumlahan atau pengurangan. Jumlahkan bagian real dengan real, imajiner dengan imajiner. Contoh, 2 plus 3i
tambah 1 kurang I sama dengan 2 plus I ditambah 3 dikurang I tutup kurung I. Jadi hasilnya sama dengan 3 plus 2I. Perkalian gunakan sifat distributif atau FOIL, lalu sederhanakan. I pangkat 2 sama dengan min 1. Contoh, buka kurung 2 ditambah I tutup kurung, buka kurung I 1 dikurang I tutup kurung, sama dengan 2 dikurang 2I ditambah I dikurang I pangkat 2, sama dengan 2 kurang I dikurang buka kurung min 1 tutup kurung, hasilnya adalah 3 dikurang I. Nah, pembagian. Kalau pembagian, kalikan pembilang dengan penyebut dengan konjugat penyebut. Atau bentuk A dikurang BI untuk A ditambah BI. Tentukan berapa hasil penjumlahan dan pengurangan dari bilangan di bawah ini. X1 sama dengan 5 ditambah J4 dan X2 sama dengan 2 dikurang J3. A. X1 ditambah X2, B. X1 dikurang X2. Mari kita ke pembahasan yang A. X1 ditambah X2. Kita bisa mengerjakannya yaitu 5 ditambah J4 ditambah 2 dikurang J3 sama dengan 5 ditambah 2 ditambah J buka kurung 4 dikurang 3 tutup kurung. Jadi hasilnya adalah 7 ditambah J, atau J1 bisa dituliskan dengan notasi J saja. Yang kedua, B. X1 dikurang X2 sama dengan 5 ditambah J4 dikurang 2 dikurang J3. Jadi sama dengan 5 dikurang 2 ditambah J buka kurung 4 tambah 3 tutup kurung. Jadi hasilnya adalah 2, 3, 4, 5 sama dengan 3 tambah J4. 2. Hitunglah hasil dari buka kurung 3 dikurang 2I tutup kurung dikurang buka kurung 1 ditambah 4I tutup kurung. Pembahasan. Untuk mengurangkan dua bilangan kompleks, kita juga hanya perlu mengulangkan bilangan bagian real dan bagian imajiner secara terpisah. Bagian pertama, 3 dikurang 2I bagian real, 3 bagian imajinernya min 2I. Bilangan kedua, 1 ditambah 4I, bagian realnya 1, bagian imajinernya 4I, kurangkan bagian real, berarti sama dengan 3 dikurang 1 sama dengan 2. Kurangkan bagian imajiner, min 2I kurang 4I sama dengan min 6I. Sehingga hasil pengurangan 3 kurang 2I dikurang 1 tambah 4I adalah 2 kurang 6I. Kesimpulan materi, bilangan imajiner merupakan bilangan yang melibatkan akar dari bilangan negatif dan dinyatakan dengan satuan I, di mana I sama dengan akar min 1. Bilangan kompleks adalah gabungan antara bilangan real dan bilangan imajiner yang dituliskan dalam bentuk A tambah BI. Operasi hitung pada bilangan kompleks seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian dapat dilakukan dengan mengikuti aturan aljabar yang benar. Dengan memahami konsep dasar bilangan imajiner dan bilangan kompleks, kita dapat menyelesaikan berbagai permasalahan matematika yang lebih lanjut. Pesan motivasi belajar. Teruslah belajar dan jangan takut mencoba hal baru dalam matematika. Setiap konsep mungkin terlihat sulit di awal, tetapi dengan pelatihan dan ketekunan, pemahaman akan menjadi lebih mudah. Jadikan matematika sebagai tantangan yang menyenangkan, bukan sebagai hambatan. Semangat belajar dan terus tingkatkan kemampuan diri untuk meraih masa depan yang lebih baik. Penutup. Terima kasih telah menonton video pembelajaran ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa.